sejahtera untuk semua jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah ataupun di mana engkau berada pada malam hari ini. Bersama-sama kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau kami ada sampai pada saat ini semua oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan sepanjang hari, dan pada malam hari ini kami kembali merenungkan firman-Mu Tuhan, urapan-Mu atas umat-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu, agar firman Allah yang kami dengar pada saat ini menjadi kekuatan bagi iman kami. Firman Allah dapat menuntun langkah hidup kami untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada malam hari ini saya akan beri tema kebahagiaan orang yang dipilih Tuhan, yang terambil di dalam Mazmur pasal 65 ayat yang kelima. Mazmur 65 ayat yang kelima, demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Puji Tuhan, kita patut berbangga, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita semua, sehingga kita disebut orang-orang yang berbahagia. Kita disebut berbahagia bukan karena kita baik. Kita disebut berbahagia bukan karena kita hebat. Kita disebut berbahagia bukan karena kita memiliki harta dalam dunia ini, ataupun apa yang menjadi kebutuhan kita terpenuhi oleh hal-hal yang sifatnya jasmani atau materi. Tetapi kebahagiaan kita adalah sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat pembacaan kita. Di sana ada beberapa hal yang kita perhatikan. Pertama adalah berbahagia karena orang yang engkau pilih. Yang pertama karena orang yang engkau pilih. Ya tentunya kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sekedar kita menjadi orang Kristen, tetapi percayalah bahwa kita semua dipilih oleh Tuhan. Kita semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bukan karena keinginan kita, bukan karena kemauan kita. Kemudian kita menjadi orang Kristen, kemudian kita menjadi orang percaya kepada Tuhan. Tetapi semua ada di dalam maksud dan rencana Tuhan. Itu sebabnya firman katakan bahwa berbahagialah orang yang engkau telah pilih. Saudara dan saya yang telah dipilih oleh Tuhan. Sebagaimana juga dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, di sana dikatakan firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah, Tuhanlah yang memilih kehidupan saudara dan saya. Sehingga keberadaan kita sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena berkat Tuhan. Kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan.
bukan atas kehendak kita, tetapi atas kehendak dari Bapa di surga. Inilah yang menjadi kebahagiaan kita. Kita disebut berbahagia karena apa? Karena kita telah dipilih oleh Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, kita disebut berbahagia karena apa? Dalam pembacaan kita di sana dikatakan bahwa dan yang engkau suruh mendekat. Yang kedua adalah kita disebut berbahagia karena tidak hanya dipilih oleh Tuhan, tetapi disuruh untuk mendekat kepada Tuhan. Disuruh untuk datang kepada Tuhan. Ya. Datang untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini menjadi kebahagiaan kita. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk merasakan kebaikan Tuhan. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk boleh datang bersekutu dengan Tuhan. Selain kepada saudara dan saya yang telah dipilih oleh Tuhan dan disuruh untuk mendekat, disuruh untuk datang, disuruh untuk bersekutu dengan Tuhan, mendekat kepadanya. Seperti dikatakan di dalam Yakobus pasal yang ke-4. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat yang ke-8 dikatakan demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Hampiri Allah, maka Allah akan menghampiri engkau. Dan inilah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan untuk boleh datang menghampiri Tuhan, untuk boleh datang bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam pelataran Tuhan. Datang bersekutu, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita datang bersekutu dengan Tuhan, ketika kita datang menghampiri Tuhan, maka disitulah kita dapat menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Disitulah kita dapat menikmati Tuhan dalam hidup kita. Dan ini kesempatan bagi kita. Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti apa yang kita sudah rasakan, apa yang kita sudah alami dalam hidup kita, di mana kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan dan diberi kesempatan untuk boleh datang menghampiri Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, diam dalam Tuhan. Ya tentunya ketika kita datang kepada Tuhan, harus dengan sikap yang benar. Ketika kita datang bersekutu dengan Tuhan, dengan hidup yang telah disucikan, hidup yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Mengapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Sehingga ketika kita datang, ya tentunya kehidupan kita harus dalam keadaan yang benar di mata Tuhan. Hidup yang disucikan, hidup yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Dengan kehidupan yang kudus, maka kita boleh datang menghampiri Tuhan. Kita boleh datang bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kehidupan kita disucikan. Kehidupan kita dikuduskan oleh firman dan Roh Kudus. Sehingga kita boleh berlayak di hadapan Tuhan. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam pelatarannya. Bersama dengan Tuhan. Di situ saya katakan kita dapat menikmati keindahan, kebahagiaan, berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Ketika kita datang bersekutu dengan Tuhan. Selanjutnya firman Allah katakan dalam ayat pembacaan kita bahwa
kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Ini menjadi kebahagiaan kita ketika kita yang dipilih Tuhan boleh datang kepada Tuhan, ada bersama dengan Tuhan, maka di situ kata firman Allah, kita akan menjadi kenyang. Di situ kita akan merasakan kebahagiaan, kita merasakan adanya kepuasan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Dipuaskan, dikenyangkan dengan segala yang baik yang telah disediakan oleh Tuhan. Ketika kita datang kepadanya, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, di sana dikatakan dalam pelatarannya, dalam baitnya. Ya tentunya, saudara-saudara, selama ini kita ibadah di rumah. Ya tapi tentunya ada waktunya di mana kita akan kembali bersekutu bersama-sama dalam rumah Tuhan, di mana kita boleh datang berbakti kepada Tuhan, dan disitulah kita dapat dipuaskan dengan segala yang baik yang disediakan Tuhan, yang sifatnya hal-hal yang rohani. Ya, kita dipuaskan, kita dikenyangkan dengan segala yang baik. Artinya kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti pemazmur katakan di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ya. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya. Dan apa? Untuk menikmati. Ya. Menikmati bait-Nya Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati firman Tuhan, berkat-berkat rohani yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dan itulah kebahagiaan kita. Kitalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Kita telah dipilih oleh Tuhan, disuruh mendekat, diam di dalam pelatarannya, dan diam kemudian kenyang dengan segala yang baik. Itulah kebahagiaan yang kau miliki, yang tidak dapat diberikan oleh dunia selain kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami bangga menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang disuruh mendekat kepada Tuhan, tinggal dalam pelataran-Mu, dan menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, Engkau juga Tuhan yang memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, sehingga mereka boleh melewati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami pohonkan doa kami dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku,